SIM berbasis AMT pada perusahaan jasa kos milenial. Dari kelas AMTE kelompok 5. Anggota kelompok 5, pertama Bagas NPM 12, Amisya NPM 40, Jimmy NPM 112, Adelia NPM 141 dan Ersa NPM 320. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 5, kelas AMT E akan menjelaskan tentang pembuatan modul dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa yang kami gunakan di sini yaitu usaha kos-kosan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5, ada Bagastia Budi Prakoso dengan NPM 012, Amisa Novita Arif dengan NPM 040, Jimmy Agato Manalu dengan NPM 122, Adela Ratna Nurlianti dengan NPM 141, dan Ersa Valevi Anggraini dengan NPM 320. Nah, sebelum kita membuat modul pada Odoo ini, kita harus memiliki akun di Odoo terlebih dahulu. Nah, jika sudah memiliki akun, pembuatan modul yang pertama yaitu modul inventory. Di bagian inventory nantinya kita akan membuat persediaan produk yang akan kita gunakan untuk membuat produk jasa kita. Jadi apa saja yang ada di dalam kamar kos yang akan kita jual nanti. Misalnya ini di sini ada bantal guling, ada kipas angin, kursi, lemari, dan meja. Nah, di kamar kos kan juga ada kasur ya. Jadi di sini untuk membuat produk jasa kita membutuhkan kasur juga. Nah, untuk menambahkan perlengkapan itu kita klik create. Nah, di sini kita akan buat perlengkapan yang belum ada, kasur misalnya. Nah, produk 6 ini kita kasih nama kasur. Nah, karena kasur di sini tuh kita buat bukan untuk kita jual, tapi untuk kita gunakan membangun atau mendirikan produk jasa yang akan kita jual, yaitu kos-kosan. Jadi, kita pilih can be purchased. Nah, untuk produk type-nya sendiri itu merupakan storable product. Lalu untuk sales price-nya cost 0 karena nantinya pembeli kita itu yang akan dibeli itu bukan kasurnya tetapi kamar kosnya. Nah, untuk customer tax ini pajaknya ini bebas ya, mau dihapus 0 atau tetap seperti ini. Di sini saya akan buat tetap 11%. Nah, untuk kosnya ini harga kasurnya. Berapa harga kasur yang kita beli? Di sini saya umpamakan satu kasur itu harganya Rp100.000. Nah, lalu untuk internal reference ini kita bisa isi kodenya, kode untuk produk ini. Misalnya di sini saya isi KAR. Untuk memperindah tampilannya, kita bisa tambahkan gambar dengan klik sini edit. Nah, di sini saya akan tambahkan gambar kasur. Selanjutnya yaitu untuk produk kategorinya. Kita buat dulu kategori produk ini tuh di bagian mananya, di bagian produk jasa atau di bagian perlengkapannya. Caranya yaitu klik internal link ini. Lalu di sini untuk kategori, ini kita tulis tadi produknya itu kasur. Untuk parent kategorinya perlengkapan. Nah, karena ini perlengkapan tuh belum ada, jadi kita create. Setelah itu kita kembali lagi ke produk. Nah, di sini sudah bertambah satu produk untuk membangun produk jasa kita, yaitu kasur. Nah, untuk pembuatan kamar kosnya yang akan kita jual nanti akan dibuat di manufaktur yang akan dijelaskan di bagian manufaktur. Selanjutnya adalah modul purchasing. Anggap saja ada 2 ruangan kosong yang nantinya akan dijadikan satu kamar kos-kosan untuk 1 orang dan 1 kamar kos-kosan untuk 2 orang. Jadi kita memerlukan beberapa barang untuk dibeli yang nantinya akan diisikan ke dalam 2 ruangan kosong tersebut. Untuk melakukan pembelian atau purchasing, klik menu purchase. Lalu klik create.
Lalu isikan vendor atau pemasok barangnya. Lalu isikan vendor reference. Lalu klik add a product untuk menambahkan barang yang akan kita beli. Kasur, saya akan membelinya sebanyak 3 unit untuk 2 kamar. Bantal guling 3 unit. Meja 3 unit. Kursi 3 unit. Kipas angin 2 unit untuk 2 ruangan. Dan lemari 2 unit untuk 2 ruangan. Lalu di bawah akan tercantum besaran harga yang akan kita bayar nantinya, yaitu sebesar 1.587.300. Lalu isikan deadline, order deadline, atau kapan pesanan dibuat, dan kapan barang akan sampai, atau expected arrival. Jika sudah semua, klik confirm order. Nantinya barang yang kita pesan akan masuk ke dalam menu inventory. Untuk mengeceknya, klik home menu, klik menu inventory, lalu di bagian resep nanti akan ada satu to process. Klik one to process, lalu klik pesanan yang tadi kita buat. Nah, lalu kita cek kuantitas di dalam pesanan yang kita buat di sini dengan kuantitas di lapangan yang sudah datang, yang sudah terkirim tadinya. Jika semuanya sudah tepat, masing-masing pas sesuai kuantitas yang ada di pesanan, kita klik validate. Lalu untuk mengecek apakah barang sudah masuk ke dalam produk, klik produk. Lalu nanti akan tercantum di situ on hand sebanyak 3 unit, kasur 3 unit, kipas angin 2 unit, kursi 3 unit, lemari 2 unit, dan meja 3 unit. Semua barang yang diperlukan untuk membuat satu kamar untuk 1 orang dan 1 kamar untuk 2 orang sudah dipesan. Selanjutnya akan dilanjutkan ke bagian manufacturing. Baik, untuk modul selanjutnya itu adalah modul manufacturing. Mari kita klik. Nah, di sini kita akan buat baru, kita akan klik create. Nah, untuk produk di sini kita mau menjual jasa, perusahaan jasa. Berhubung di sini tidak ada, jadi kita akan menambahkan KM1. KM1 ini adalah kamar tipe 1, yaitu kamar untuk 1 orang.
Nah, sebelumnya jasa yang kami tawarkan ini adalah jasa kos-kosan. Nah, di sini kita create. Nah, kemudian kamar yang tersedia yaitu satu. Kemudian kita akan menambahkan barang-barang yang perlu tersedia di kamar untuk satu orang ini. Yaitu yang pertama, kita akan tambahkan kasur satu, dan kita tambahkan bantal dan guling satu, kemudian kita tambahkan meja satu, kemudian kita tambahkan kursi, kita tambahkan kipas angin, kita tambahkan lemari. Berhubung ini untuk kamar satu orang, jadi kuantitas atau jumlah barang yang tersedia di kamar tersebut adalah satu. Baik, untuk tanggal yang terjadwalkan, sini kita akan menanti kemudian selanjutnya kita akan kembali dulu ke produk karena kita belum ini. Nah, di manufaktur ini kita belum nambahin cantik. Ini adalah service produk tagnya. Kemudian sales kita adalah 650.000. Kemudian pajaknya tidak ada. Untuk cost-nya 550. Kita akan lihat inventory produknya. Nah, ini kamar untuk satu orangnya. $650.000. Kosnya untuk kosnya 550.000. Benar, kita nggak pakai pajak. Kemudian kita akan mempercantik ini terlebih dahulu. Tambahkan di sini kamar tipe 1. Kemudian kita akan internal link, tulis saja KM1. Kamar, kamar, langsung kamar satu orang. Kemudian sini kita akan lihat
Ini akan pada kategorinya adalah kamar. Nah, kita create. Kemudian pilih produk. Nah, kamar satu orang ini kita belum nambahin internal referensinya, yaitu KM1. Baik, sudah semua. Kita klik produk. Nah, sini sudah ada tambahan produk yang kita sediakan, kita jual jasanya. Kemudian kita lanjut terlebih dahulu ke manufacturing ya. Nah, di sini tadi telah masuk ya. Nah, di sini telah masuk semuanya. Kemudian kita klik confirm. Setelah kita klik confirm, semua telah tersedia. Kemudian kita klik marks as done. Kita apply. Oke, ini sudah masuk manufacturing ordernya. Kamar untuk satu orang. Kemudian kita pergi ke produk dulu. Akan membuat baru lagi. Create. Nah, ini manufacturing order yang kedua ya. Itu adalah KM 2. Kamar tipe 2. Kamar untuk 2 orang. Kita create. Kuantitinya tetap 1 karena kita menjual kamar 2. Kita tambahin di sini kasur, kemudian bantal dan guling, kemudian meja, kemudian kursi, kemudian kipas angin, dan yang terakhir lemari. Nah, untuk kasur berhubung ini untuk 2 orang, jadi diganti 2. Bantal guling berhubung ini untuk 2 orang, jadi 2. Meja juga begitu, ganti 2. Kursi diganti 2. Kipas angin tetap 1 dan lemari tetap 1. Untuk tanggal terjadwalkan kita samain ya karena produknya akan dibuat bersamaan. Oke, klik OK. Kemudian untuk mempercantik ya produk. Nah, di sini kita akan mempercantik terlebih dahulu. Ini kita ganti service. Kemudian ini nih cantik kamar tipe 2 karena untuk 2 orang ya. Nah, untuk sales price-nya ini kita jual dengan harga 200, 1.200.000 tanpa pajak dan cost-nya 1.050.000. Kemudian kita klik internal link di produk kategori ini.
Nah, ini kamar 1 orang. Diganti jadi kamar 2 orang. Ini tetap kamar. Oke, kita produk. Nah, ini kita belum ada internal referensinya. Kita bikin KM2. Baik, seperti itu. Nah, di sini udah ada KM kamar nomor 1, kamar 1 orang, tipe kamar 1 orang, dan tipe kamar 2 orang di manufakturnya. Nah, kemudian kita akan lihat tadi kita sudah membuat manufakturnya, tapi kita belum di confirm. Nah, sekarang kita mulai confirm. Nah, sudah benar semua, kita klik confirm. Nah, sedia semua. Kemudian klik mark as done. Kemudian kita klik apply. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian kita klik refactoring, dan sudah tidak ada yang harus di confirm kembali. Baik, cukup sekian untuk modul manufakturnya. Selanjutnya akan dilanjutkan di modul penjualan atau sales. Jadi saya mau menjelaskan perihal sales. Nah, untuk sales sendiri, kita ini kan apabila di bagian sales ini tuh ibaratnya seperti kasir. Jadi ketika ada customer datang, kita input apa yang dia apa yang akan dia pesan gitu. Nah, di sini tuh yang pertama aku udah coba order di nama customer Eko, Taufik sama Nadia. Nah, ini tuh di berbagai macam produk. Di sini dia ada yang pesan 1 kamar, terus ada yang pesan, kalau yang siapa ini, ya dia itu pesannya 1 kamar juga, terus yang satunya ini pesan 2 kamar sama 1 kamar. Nah, untuk itu kalau semisal nanti kita ada customer baru, kita klik create. Nah, masukkan nama customernya. Nama customernya misalnya siapa ya? Siapa ya? Oh ya, misalnya Raffi. Oke. Nah, kita create Raffi. Terus kita masukkan produknya. Semisal Raffi ini datang sama istrinya. Jadi dia pesan kamar yang isinya buat 2 orang. Pesannya sendiri, semisal ini kan kita kan kalau semisal jasa kos gitu, ini kan kita kan ceritanya di jasa kos gitu ya kan. Nah, ini kan kuantitinya itu 1. Nah, 1 ini tuh kita artikan dalam 1 bulan. Nah, 1 bulannya itu 1.200.000. Nah, kalau semisal Raffi ini dia itu nginepnya 2 bulan, nah dia ordernya tuh 2 bulan ya. Nah, dia ordernya 2 bulan. Nah, 2.400.000 ya kan sesuai. Kalau udah kita confirm. Nah, kalau udah confirm, nah semisal dia itu udah bayar, kita kebetulan ini Raffinya udah bayar juga, jadi kita create invoice. Terus selanjutnya create and view invoice. Terus kita lihat lagi, Raffi 2 kamar, 1.200 dikalikan 2.400.000. Kalau udah, kita confirm aja. Nah, kalau semisal udah sukses itu, biasanya itu ada nomor invoice-nya. Nah, ini kan nomor invoice-nya udah keluar. Jadi, Raffi ini udah sukses buat pesennya gitu. Terus di produknya nanti di sini di bagian kamar nanti, kalau misalnya kita lihat di inventory, akan udah
Maksudnya dari barangnya nanti tuh ada yang berkurang. Jadi misalnya jumlah kamarnya nanti bakal berkurang terus-terusan gitu. Terus ini kan punyanya Raffi tadi ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang accounting pada website Odoo ini. Langsung saja pertama-tama kita buka menu accounting. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan perusahaan atau usaha yang kelompok 4 kelola ya ini, yaitu kos-kosan yang bergerak di bidang jasa. Nah, pada menu accounting ini saya akan membuat new invoice kepada customer yang ngekos di Millennial Kos ini. Langsung saja kita buka new invoice. Nah, pada menu new invoice ini kita harus membuat kepada siapa invoice ini diberikan. Langsung awal-awal kita buat ya, misalkan ini pada daftar customer kita pilih ini misalnya kos milenial, dan namanya misalkan yaitu Reza. Langsung kita create and edit. Nah, berhubung ini bergerak di bidang jasa dan sifatnya individual di milenial kos ini atau kos milenial, kita pilih menu individual. Nah, langsung saja kita save and close. Nah, selanjutnya kita harus menentukan invoice ini diberikan pada tanggal berapa. Misalkan kita yang simpel saja ya, ini karena kita di bulan Desember, kita ambil ini tanggal 1 pada bulan 12. Nah, selanjutnya yaitu payment reference, karena ini perusahaan kos atau di bidang jasa yaitu kos-kosan, kita hanya menerima pembayaran hanya dilakukan secara cash. Langsung saja kita kasih terus kita tulis cash. Nah, ini due date yaitu waktu tenggat atau waktu yang melewati waktu yang ditentukan. Kita beri 2 hari dari waktu yang sudah ditentukan, yaitu misalkan Mas Reza ini masuk di bulan Desember tanggal 1. Nah, itu pembayaran bulan berikutnya harus dilakukan pada tanggal 1 juga. Nah, oleh karena itu due date yang diberikan oleh kos milenial ini yaitu 2 hari setelah waktu yang ditentukan tanggal 1 itu tersebut. Oleh karena itu kita pilih tanggal 2 atau 3. Nah, di sini jurnal kita beri customer invoice. Oke. Nah, misalkan nih produk atau kamar yang Mas Reza pilih. Nah, kita add a light, kita pilih. Nah, misalkan Mas Reza ini memilih kos-kosan kamar tipe 2, yang dimana kamar tipe 2 ini bisa digunakan untuk 2 orang. Nah, kita pilih. Nah, lalu kita ambil lagi add line. Fasilitas apa saja yang Mas Reza ambil dari kos milenial ini? Misalkan kasur, kipas angin, bantal guling, kursi, lemari, dan meja. Nah, sudah, ini bisa dilihat
kamar tipe 2 atau kamar yang bisa dihuni atau ditinggali oleh 2 orang, yaitu dengan harga 1.200.000 per bulan dengan pajak 11%. Nah, fasilitas yang diambil yaitu kasur, kipas angin, bantal guling, kursi, lemari, dan meja. Nah, ini semua yaitu fasilitas yang diberikan oleh millennial cost. Misalkan ya, ini yaitu kamar tipe 2 itu bisa digunakan oleh 2 orang, dan Mas Reza mengajak temannya untuk ngekos bareng. Oleh karena itu, Mas Reza membutuhkan kasur 2 buah. Nah, kipas angin 1, bantal guling 2. Oke, dan kursi, meja, lemari 1. Nah, karena ini fasilitas, pajak kita hilangkan. Nah, kenapa dihilangkan? Karena di usaha millennial cost ini dengan biaya sewa 1.200.000 dan juga pajak 11% itu sudah termasuk semua, juga termasuk fasilitasnya juga. Untuk misalnya terjadi perbaikan atau kerusakan, nah itu sudah termasuk dari pajak 11% ini. Dan jumlahnya yaitu dari semua total biaya kos 1.200.000 per bulan dan pajak 11% sebesar 132.000. Jadi total kos per bulan Mas Reza ini di kos milenial sebesar 1.332.000. Nah, kalau ini sudah kita confirm, nah setelah dikonfirm ini kita harus masukkan register payment. Nah, kita masuk ke register payment. Nah, sekali lagi bergerak di bidang jasa dan pembayaran harus dilakukan secara manual atau tidak bisa transfer dan lain-lain. Oleh karena itu kita pilih cash. Nah, kita lihat tanggal yang sudah ditentukan dan harga sudah benar. Nah, kita create payment. Nah, ada tulisan in payment, berarti invoice ini sudah bisa diserahkan atau bisa diberikan ke Mas Reza agar bisa menyelesaikan pembayaran pada awal bulan atau pergantian bulan di millennial cost ini. Nah, dari semua ini untuk bukti kita bisa kirim email atau kita bisa send and print. Kita klik. Nah, ini adalah kos milenial atas nama Reza. Ini karena ini hanya umpama, kita kosongi semua. Langsung kita save and close. Ini kita baca atas nama Mas Reza, harga 1.332.000. Oke, benar, kita send and print. Nah, setelah di print, kita melihat ini invoice yang bisa diberikan kepada Mas Reza.
bisa dicek di customer invoice. Nah, ini dia. Ini yang pertama tadi atas nama Jono, dan ini atas nama yang barusan saya buat, yaitu atas nama Reza, dengan total 1.332.000. Dan ini statusnya in payment, berarti ini proses pembayaran setelah nota atau invoice tadi diberikan kepada Mas Reza. Baik, mungkin sekian yang kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.